Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bu Kiswati dari SMP Negeri 6 Jombang. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membantu kalian belajar dari rumah, Bu Kis akan memberikan materi IPS kelas 8 semester genap dengan tema perdagangan antar pulau atau antar daerah dan perdagangan internasional atau antar negara. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah meliputi 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau dan perdagangan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau. 3. Peserta didik dapat menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar pulau. 4. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat perdagangan antar pulau. 5. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar negara. 6. Peserta didik dapat menjelaskan aktivitas perdagangan antar negara. 7. Peserta didik dapat menyebutkan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 8. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat perdagangan antar negara. 9. Peserta didik dapat menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar negara. 10. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Perdagangan atau perniagaan dan perdagangan antar pulau. Pengertian perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau ada dua macam. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Yang kedua, untuk memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai keluar pulau atau keluar daerah dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau. Yang pertama, adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Misalnya faktor produksi berupa sumber daya alam. Sumber daya alam masing-masing daerah tidak sama. Misalnya saja Malang, produksinya berupa sayur mayur dan buah. Jombang, produksinya berupa padi. Blitar, produksinya berupa bawang merah. Dan Wonosalam, produksinya buah durian. Ini yang menyebabkan adanya perdagangan antar pulau. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Misalnya saja, buah durian tadi di Wonosalam tentu harganya lebih murah dibanding daerah yang lain. Sayur mayur dan buah, misalnya apel di kota Malang, tentu harganya lebih murah dibanding kota yang lain atau daerah yang lain. Bawang merah di Blitar harganya lebih murah dibanding daerah lain. Dan padi atau berupa beras di Jombang harganya lebih murah dibanding daerah lain yang tidak memproduksi barang tersebut. Manfaat perdagangan antar pulau. Yang pertama, untuk menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas. 3. Untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sekarang kita lihat pengertian perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari suatu negara ke negara lain. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Ada dua macam, yaitu adanya ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Pelakunya disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Pelakunya disebut importir. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor meliputi 1. Pemerintah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Pemerintah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Pemerintah membuat perjanjian dagang internasional. 4. Pemerintah meningkatkan promosi ke luar negeri. Faktor pendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. 3. Untuk menjalin persaudaraan antar negara. 4. Sebagai transfer teknologi modern dari negara lain. Faktor pendorong perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Ingin mendapat keuntungan dan untuk meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual barang tersebut atau produk tersebut. 5. Adanya perbedaan faktor produksi, budaya, dan jumlah penduduk sehingga hasil produksinya berbeda. 6. Ingin membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Sekarang kita lihat perbedaan perdagangan antar pulau dengan perbedaan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang luas. Perdagangan antar negara tentu mempunyai peluang perdagangan yang lebih luas dibanding dengan perdagangan antar pulau atau antar daerah. 2. Adanya kedaulatan negara. 3. Penggunaan kurs tukar mata uang. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Ibu sampaikan selamat belajar dari rumah. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but